Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Namaku John. Aku siswa biasa di kelas 3A Westvale High. Tidak populer, tidak pintar, tidak juga bodoh. Aku hanya ada. Setiap pagi aku melewati koridor panjang itu, deretan loker berkarat, suara langkah sepatu, tawa gadis-gadis yang tak pernah memandang ke arahku. Dan entah kenapa semuanya terasa terlalu familiar. Bukan sekadar deja vu, tapi seperti aku pernah menjalani hari ini ratusan kali. Yo John, kau belum mati kan? Itu suara Lukas, teman sebangkuku. Rambut pirangnya berantakan, gaya bicara seenaknya. Aku hanya tersenyum datar. Belum, mungkin besok. Dia tertawa, aku tidak. Jam pelajaran pertama selalu sama, fisika bersama Mr. Damien. Dan seperti biasa, aku duduk di kursi paling belakang, di dekat jendela yang menghadap ke lapangan. Cahaya pagi memantul di meja, menyorot secarik kertas coretan rumus yang tak aku pahami. Di luar, Mira sedang berlari memutari lintasan. Rambutnya yang coklat keemasan berkibar di terpa angin. Aku bahkan bisa menebak kapan tepatnya dia akan berhenti, menunduk, lalu menarik napas panjang. Tepat pukul 08.17. Selalu begitu. Hari itu, aku mencoba mengabaikan semuanya. Rasa aneh itu, pola yang berulang, bisikan di kepala. Tapi ketika bel makan siang berbunyi, segalanya mulai terasa salah. Langit mendadak gelap. Petir menyambar, padahal perakiraan cuaca bilang cerah. Semua orang menatap keluar jendela. Lalu aku mendengar suara keras, ledakan kecil di halaman belakang sekolah. Orang-orang panik, aku juga. Tapi di tengah kekacauan itu, tubuhku bergerak sendiri. Aku berlari ke arah sumber suara. Dan di sana, aku melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Asap hitam mengepul dari kotak listrik besar di belakang gedung. Seseorang tergeletak di dekatnya. Lukas. Darah menetes dari pelipisnya, mengalir ke tanah. Aku berlutut, mengguncang bahunya. Lucas, hey banggun bro, sial! Tanganku gemetar. Suara orang-orang semakin jauh, seperti dunia perlahan tenggelam di air. Aku menatap luka di kepala Lukas dan sesuatu dalam diriku retak. Terlambat. Sebuah suara bergema di kepalaku, bukan suara manusia. Dingin, tak beremosi. Reset, zero, initiated. Aku tersentak, pandanganku memutih. Lalu, gelap. Saat ku buka mata, aku kembali di kamarku. Jam menunjukkan pukul 06 pagi. Burung-burung berkicau di luar jendela, matahari bersinar sama seperti kemarin. Lukas masih hidup. Pesan dari semalam belum terkirim. Dan di kaca meja belajar, aku melihat pantulan wajahku sendiri. Pucat, berkeringat, dan ketakutan. Hari yang sama, persis. Ulang lagi. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal pasti, aku sudah mati semalam. Dan sekarang, entah bagaimana, aku hidup lagi. 9 pagi. Jam alarm berbunyi, sama seperti kemarin. Suara burung, cahaya matahari, bahkan aroma kopi dari dapur, semuanya identik. Aku menatap kalender di dinding, Senin, 17 Mei, tanggal yang sama. Tak berubah, aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya mimpi buruk yang terasa terlalu nyata. Tapi begitu aku tiba di sekolah, semuanya mulai terasa gila. Lukas menyapaku dari jauh, persis seperti sebelumnya. Yo John, kau belum mati kan? Suara yang sama, intonasi yang sama. Aku menelan ludah. Belum, jawabku lirih. Tapi kali ini suaraku gemetar. Sepanjang pelajaran aku tak bisa fokus. Keringat dingin menetes di pelipis. Jam di dinding bergerak ke 08.17. Aku menatap keluar jendela. Dan benar saja, Mira berhenti berlari, menunduk, menarik napas panjang. Sama persis. Setiap detik terasa seperti kutukan yang diulang Tuhan untuk mengujiku. Bel istirahat berbunyi. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ledakan. Darah. Lukas. Aku berlari sebelum suara itu terdengar, menuju halaman belakang sekolah. Murid-murid menatap bingung saat aku melewati mereka. Mereka belum tahu, tapi aku tahu. Aku tiba di belakang gedung listrik. Masih sepi. Belum ada asap. Belum ada darah. Aku mendekat ke arah kotak besar itu dan mendengar suara samar, seperti dengungan kabel yang kelebihan arus. Lucas! Teriakku. Tapi ia justru muncul dari sisi lain, memegang bola basket dan tertawa. Bro, kau ngapain di sini? Latihan lari pagi? Aku ingin memperingatkannya, tapi lidahku keluh. Bagaimana aku menjelaskan bahwa aku baru saja menyaksikan dia mati? Kemarin, terlambat lagi. Suara ledakan itu datang, keras, menghantam udara seperti palu baja. Aku terdorong ke tanah, telingaku berdenging, asap menutupi pandangan. Dan di sela kabut hitam itu, aku melihat Lukas kembali tergeletak. Darahnya membentuk pola yang sama di tanah.
titik demi titik, bersih seperti sebelumnya. Astaga, dia. Tanganku bergetar. Aku mengguncang tubuhnya. Lucas, bang on, brengsek. Nafasku memburu, jantungku seperti terbakar dari dalam. Tapi kali ini, aku tidak hanya melihat kematiannya. Aku merasakan sesuatu. Rasa dingin menjalar di dada. Saat aku melihat ke bawah, serpihan logam kecil menancap di sisi perutku. Darah mengalir hangat kental. Sial! Aku juga terluka. Dunia mulai kabur. Suara langkah orang-orang mendekat. Aku mencoba bertahan, tapi tubuhku lemah. Pandangan meredup, seperti film yang perlahan kehilangan warna. Lalu suara itu datang lagi, dingin tanpa emosi. Reset, zero, initiated. Aku terlempar ke dalam kegelapan. Dan saat ku buka mata, Neon Mel pagi. Burung berkicau. Matahari bersinar. Lucas masih hidup. Tapi kali ini aku tahu pasti, ini bukan mimpi. Aku terjebak. Kata itu menempel di kepalaku seperti racun. Setiap kali aku mati, dunia menekan tombol ulang, dan aku dipaksa menonton semuanya dari awal, lagi dan lagi. Neon Mel pagi. Burung berkicau. Cahaya masuk ke kamar menampar wajahku. Aku duduk diam di ranjang, menatap kedua tanganku yang bergetar. Aku bahkan masih bisa merasakan lukaku. Padahal tubuhku kembali utuh. Sial, kenapa aku masih merasa sakit? Aku mencoba menghitung. Berapa kali aku mati? 2, 3? Dan tiap kali, Lucas selalu mati di belakang gedung listrik itu. Sama, tak berubah. Kali ini aku bertekad mengubahnya. Aku tak mau kehilangan dia lagi. Aku datang lebih pagi ke sekolah. Jam masih menunjukkan 07.10. Aku berkeliling area belakang gedung, memastikan tak ada kabel rusak, tak ada percikan api. Tapi dunia ini seperti punya kehendak sendiri. Aku menemukan sesuatu yang tak ada sebelumnya. Kotak listrik itu sekarang terkunci dengan rantai besi baru. Dan di tanah ada ukiran samar seperti bekas ledakan. Bekas dari hari kemarin. Aku menelan ludah. Apa ini? Sisa dari waktu yang kubah. Tiba-tiba, suara langkah mendekat. Mida. Dia berdiri di sana dengan tatapan curiga. Jen, kau ngapain di sini sepagi ini? Aku menatapnya sebentar. Cuma memastikan sesuatu. Dia menatapku lama, seolah mencoba membaca pikiranku. Kau terlihat pucat, seperti belum tidur seminggu. Aku hanya tersenyum hambar. Mungkin aku memang belum. Hari berjalan aneh. Setiap langkah terasa seperti diulang dari kaset yang sama. Hingga jam makan siang tiba. Aku duduk di kursi belakang kantin menatap Lucas dari jauh. Dia tertawa dengan teman-temannya, tanpa tahu takdir menunggunya. Aku ingin memperingatkannya, tapi jika aku bicara, mereka akan menganggapku gila. Dan mungkin aku memang sudah gila. Tapi kali ini aku tak tinggal diam. Aku berlari keluar sebelum bel berbunyi. Aku memutus kabel utama di belakang gedung, mematikan aliran listrik seluruh sekolah. Semua lampu padam. Suara keluhan menggema dari dalam gedung. Aku menunggu, menahan napas. Tak ada ledakan. Tak ada asap. Tak ada darah. Aku berhasil. Atau begitulah kupikir. Saat aku menoleh, Lucas berdiri di dekatku dengan ekspresi bingung. Jean, apa yang kau lakukan di sini? Aku tertawa lega, hampir menangis. Lucas, kau hidup, Tuhan, akhirnya. Boom! Ledakan terjadi bukan dari kotak listrik, tapi dari ruangan penyimpanan di sebelahnya. Api menjilat udara. Kaca pecah berhamburan. Tubuh Lucas terpental keras ke tanah. Aku menjerit, berlari ke arahnya. Tidak lagi, tolong! Darah membasahi bajuku. Tanganku gemetar saat menyentuh wajahnya. Dia menatapku setengah sadar, tersenyum tipis. Kau lucu, Jan, selalu muncul tepat waktu. Lalu matanya kosong. Aku berteriak sampai tenggorokanku kering. Tapi suara dunia tenggelam oleh satu bisikan dingin di telingaku. Reset, zero, initiated. Gelap, lalu cahaya. Burung berkicau. Pukul Las Times. Aku menatap cermin. Mataku merah, senyumku retak. Baiklah, bisikku pelan. Kalau dunia ini ingin bermain, aku akan menang. Itu sumpahku setiap kali aku membuka mata pukul 6 pagi. Setiap reset bukan lagi mimpi buruk, melainkan pertempuran antara aku dan waktu itu sendiri. Aku mulai menghafal setiap detail kecil. Langkah Mira menuju lintasan, tawa Lucas di koridor, suara bel yang berdentang di menit ke-43. Semua bergerak sesuai pola yang sama, seperti bidak di papan catur. Dan aku jadi pemainnya yang tahu semua langkah lawan. Tapi semakin sering aku mencoba mengubah hasilnya, semakin kacau dunia ini terasa. Orang-orang mulai bertingkah aneh. Senyuman Mira tak lagi sama. Kadang dia menatapku dengan mata kosong, seperti tahu sesuatu. Mr. Damien bertanya padaku hal-hal yang belum pernah kuberitahu siapapun. Dan detail akhir hari Lucas tetap mati. Entah terbakar, tertusuk pecahan kaca, atau tertimpa reruntuhan.
Seolah dunia bertekad membunuhnya, tak peduli aku seberapa keras berusaha. Malam ke-12 reset. Aku duduk di kamar, menatap bayangan di cermin. Ada lingkaran hitam di bawah mataku. Kulit pucat, pandangan kosong. Aku bahkan tak tahu apakah aku masih manusia atau sekadar salinan dari diriku yang sebelumnya. Saat itu sebuah pesan muncul di ponselku. Nomor tak dikenal. Berhenti mencoba, John. Kau tak akan menang dari sistem ini. Aku membeku. Siapa yang tahu? Jari-jariku gemetar saat mengetik balasan. Siapa kau? Tak ada jawaban. Hanya satu notifikasi baru masuk. Foto. Foto itu menampilkan aku. Tertidur di meja kelas, tapi di latar belakang. Seseorang berdiri menatapku dari jendela. Lucas. Masih hidup, tapi wajahnya gelap, hampir tak manusiawi. Keesokan paginya aku menemuinya. Lucas, kau sadar sesuatu aneh sedang terjadi? Dia menatapku lama, lalu tersenyum dingin. Tentu saja aku sadar, Jan. Kau pikir hanya kau yang terjebak di sini? Darahku membeku. Edis mendekat berbisik pelan. Kau pikir dunia ini nyata? Setiap kali kau mati, aku juga kembali. Tapi kau lupa satu hal. Hanya satu dari kita yang boleh keluar. Tatapan matanya tajam. Liar, seperti binatang. Seketika aku mundur, tapi dia menancapkan sesuatu ke perutku. Pisau lipat, kecil tapi dalam. Darah muncrat panas menodai seragamku. Aku bosan jadi pion, Jen. Sekarang giliranku jadi pemain. Aku tersungkur, napas tersengal. Dunia berputar, kabur. Lucas berjongkok di depanku, senyumnya bengkok. Setiap kali kita mati, sistem hanya butuh satu untuk hidup. Dan kau tahu siapa yang dia pilih sekarang? Reset, zero, initiated. Gelap. Tapi kali ini ada yang berbeda. Ketika mataku terbuka, dunia tetap sama. Jam menunjukkan pukul 06.00. Tapi Lucas masih berdiri di kamarku, menatapku. Dan kali ini dia juga hidup. Aku menatapnya dengan mata yang membara. Aku tak peduli berapa kali kita mati, Lucas. Jika dunia ini hanya butuh satu yang hidup, aku pastikan itu aku. Kata-kata itu keluar dari mulutku sebelum otakku sempat berpikir. Lucas berdiri di depan jendela kamarku, siluet tubuhnya diselimuti cahaya pagi. Untuk pertama kalinya, kami berdua sadar, tidak ada jalan keluar bagi kami berdua. Hanya satu yang akan tersisa ketika riset berhenti. Lucu, katanya dengan nada datar. Dulu kau tak pernah berani menatapku seperti itu. Aku berdiri perlahan, merasakan denyut darah di perutku, bekas luka yang seharusnya tak ada tapi terasa nyata. Dulu aku belum pernah mati berkali-kali, balasku pelan. Hening, hanya suara jam dinding yang berdetak. Pukul 6 Hari yang sama lagi. Lucas tiba-tiba menarik pisaunya, menyalak. Kau pikir kau bisa menipu sistem ini, Jan? Kita bukan manusia lagi, kita cuma potongan kode rusak yang terus diulang. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu biar aku yang hapus bugnya. Kami berdua menyerbu hampir bersamaan. Tubuh kami menghantam meja, kaca pecah, darah berceceran di lantai. Suara napas kami saling menindih. Setiap gerakan terasa seperti deja vu, seakan aku sudah membunuhnya berkali-kali tapi tetap gagal. Aku menangkis tusukannya, memutar pergelangan tangannya hingga pisau terlepas. Dia menendangku mundur, lalu menghantamku. Rasa besi memenuhi lidahku. Berhenti, Lucas, kita bisa keluar kalau kita kerjasama. Dia tertawa keras, matanya memerah. Tidak ada kita, Jean. Dunia ini memilih satu pemenang, bukan dua pecundang. Aku menubruknya. Kami jatuh menghantam dinding. Pikiranku kabur, tapi aku tahu ini harus diakhiri sekarang. Tanganku meraih pisau yang tergeletak. Lucas menatapku dengan tatapan penuh amarah, tapi juga ketakutan. Ayo, lakukan, desisnya. Kau ingin bebas? Tusuk aku. Aku ragu. Sekilas, wajahnya terlihat seperti Lucas yang dulu. Teman yang menertawakan hal-hal bodoh, yang membagi makan siang denganku, yang memanggilku bro setiap pagi. Tapi dunia ini sudah mencabik semua itu. Hanya satu dari kami yang bisa mengakhiri siklus ini. Dan aku memilih. Pisau itu menembus dadanya. Pelan, dalam, tepat di jantung. Lucas menatapku lemah. Darah menetes di ujung bibirnya. Jan, katanya lirih. Mungkin sistem memilihmu karena kau tak pernah menyerah. Senyumnya memudar. Tubuhnya terjatuh tanpa suara. Aku berdiri terhuyung. Dunia di sekelilingku bergetar. Warnanya memudar seperti tinta yang larut di air. Langit runtuh, suara sirin terdistorsi, waktu pecah seperti kaca. Lalu aku mendengar suara itu lagi. Reset, zero, initiated. Aku terdiam. Tidak mungkin. Tubuhku bergetar hebat. Tidak, aku sudah menang, aku membunuhnya. Namun cahaya putih menyilaukan menelan pandanganku. Lalu gelap. Dan Neon Mel pagi.
Burung berkicau. Aku terbangun di kamarku. Tapi kali ini pisau di tangan kiriku masih berlumuran darah. Dan Lukas tidak ada. Tidak di dunia ini. Tidak dimanapun. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Kosong. Dingin. Tapi untuk pertama kalinya tak ada suara reset lagi. Mungkin aku akhirnya bebas. Atau mungkin aku hanya sendirian di neraka yang kubuat sendiri. Kalimat itu menggema di kepalaku seperti gema di ruangan kosong. Aku menatap cermin itu lagi, lama. Darah di pisau telah mengering. Udara kamar terasa mati. Dan di luar jendela, dunia tetap sama. Tapi diam. Tidak ada burung, tidak ada suara langkah, tidak ada Lukas. Segalanya berhenti. Waktu membeku. Aku keluar rumah berjalan di jalanan yang sepi. Mobil-mobil berhenti di tengah jalan, orang-orang berdiri terpaku seperti patung dengan ekspresi terakhir yang masih menempel di wajah mereka. Satu dunia beku, satu dunia milikku. Jadi ini harga kebebasan, bisiku pelan. Aku duduk di taman depan sekolah, tempat di mana semua bermula. Rumputnya basah, tapi tak ada angin. Udara seperti kaca. Aku mencoba berbicara, tapi suara sendiri terdengar asing. Lukas, kalau kau bisa dengar aku. Suaraku pecah. Entah kenapa aku merasa dia masih di sini. Entah sebagai bayangan atau bagian dari pikiranku yang menolak pergi. Aku menatap langit kelabu yang tak bergerak itu. Reset, zero, tak lagi terdengar. Tak ada pengulangan. Tapi juga tak ada masa depan. Hanya diam yang abadi. Beberapa hari atau mungkin minggu berlalu, aku berhenti menghitung. Setiap hari sama. Tiada ada yang bergerak kecuali aku. Kadang aku berpikir mungkin dunia ini memang tidak pernah ada. Mungkin semua hanya ruang kosong yang diciptakan untuk mengujiku, dan aku lulus dengan kehilangan segalanya. Suatu pagi yang tak berbeda, aku kembali ke kamar. Di meja, di atas tumpukan buku fisika, aku menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada. Sebuah foto, aku dan Lukas. Tertawa di depan sekolah, seragam kotor oleh lumpur, tangan di pundak satu sama lain. Di belakang foto itu ada tulisan kecil, samar seperti goresan terburu-buru. Tidak ada pemenang, hanya yang tersisa. Tanganku bergetar. Untuk pertama kalinya aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar aku memang tersisa. Sendiri di dunia yang berhenti berputar. Aku mengambil pisau itu lagi, menatap pantulan wajahku yang pecah di bilahnya. Entah kenapa aku tersenyum. Kalau semua ini berulang lagi, aku harap kali ini kita tertawa, bukan saling bunuh. Aku meletakkan pisau itu di meja, menatap matahari yang membeku di langit. Perlahan aku menutup mata. Dan untuk pertama kalinya, tak ada suara, tak ada reset, tak ada siklus. Hanya hening dan damai. Mungkin ini akhirnya, atau mungkin ini hanyalah permulaan dari siklus lain yang belum ku mengerti. Tapi jika dunia ini memutar lagi, aku tak akan melawan. Aku akan berjalan tersenyum dan berkata pada diri sendiri, hari ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang belajar berhenti mengulang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa hidupkan loncengnya, agar tahu update terbaru dari kami. Dan juga like, komen usulan cerita menarik lainnya. Dan share ke teman-teman kalian.